Perkenalkan, nama saya Fuza Firdausan, NIM E1051181025. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori dan konsep perbandingan politik. Jadi saya akan mulai penjelasan saya. Gabriel Almond memulai artikelnya dengan mengutarakan bagaimana metode sosial, khususnya sosiologi dan antropologi, dapat menyediakan perbandingan sistematis di antara tipe-tipe operasional sistem politik major yang sudah ada. Ini dikutip dari Almond pada bukunya yang ditulis tahun 1956. Kehadiran studi perbandingan politik adalah untuk memenuhi tuntutan dikarenakan kepentingan internasional Amerika yang semakin diluaskan menjangkau negara-negara di luar batas negara dan sifatnya yang semakin urgent. Baik. Pemerintah yang bersifat partikularistik ya. Jadi particular adalah pemerintah Amerika, pemerintah Inggris, Uni Soviet. Sedangkan pemerintah yang bersifat regional adalah pemerintahan di Timur Jauh, yaitu di negara-negara Balkan dan negara-negara Amerika Selatan. Pemerintah yang bersifat politikal adalah pesemakmuran Inggris dan pemerintahan koloni. Sedangkan yang bersifat fungsional adalah usaha-usaha membandingkan secara komprehensif terbatas pada wilayah Eropa dan Amerika. Seperti halnya yang telah dilakukan oleh Weiner dan Frederick, perbandingan institusional yang spesifik seperti pembandingan antar partai dan antar birokrasi politik pemerintah. Dalam hal ini, kritik terhadap perbandingan politik dengan klasifikasi dengan kecenderungan tidak spesifik, artinya perbandingan yang dibuat selama ini sangat general, terlalu luas, sehingga terkesan tidak tepat sasaran. Ia pula mengemukakan inilah pentingnya terdapat metode sosial hipotesis yang sudah diuji. Oleh karena itu, ia mempromosikan tipologi sistem politik secara empiris berdasarkan bangsa, yakni Anglo-American, masyarakat Skandinavia, dan negara-negara kecil, masyarakat pre-industrial atau masyarakat sebagian industrial, sistem politik di luar Eropa dan Amerika, serta sistem politik totalitarian. Sistem politik mencakup serangkaian aksi yang dilakukan oleh aktor dan peraturan-peraturan yang mungkin disepakati bersama, baik secara kolektif maupun universal. Aktor yang terlibat dalam sistem politik dapat berupa formal offices, institusi, organisasi, informal offices, orang-orang dalam ruang lingkupnya, elektoral, pelobi, dan sekelompok orang atau groups. Tidak meninggalkan klasifikasi sistem politik klasik, Gabriel Almond, saya kutip lagi, melengkapinya dengan pendekatan yang dengan menggunakan perspektif baru dalam memahami dan mengenali sistem politik di beberapa negara tempat sistem politik pertama kali tumbuh. Yang menjadi subjek klasifikasi sistem politik Gabriel Almond adalah negara-negara Anglo-American seperti Inggris dan Amerika, negara pre-industry atau partial industrial state, negara totaliter, negara-negara Eropa kontinental, Italia, seperti Italia, Prancis, dan Jerman. Pendekatan yang diutarakan oleh Gabriel Almond terdiri dari dua sudut pandang, yaitu sistem politik berdasarkan ciri khususnya dan berdasarkan struktur peran yang dibawa.
Dalam sistem politik Anglo-Amerika, Gabriel Allman mengklasifikasikannya dengan deskripsi yang memuat homogenitas dan budaya politik yang sekuler. Homogenitas mengandung maksud kesamaan. Kesamaan yang dimaksud adalah kesamaan tujuan yang dimiliki oleh aktor-aktornya. Misalnya, diuraikan bahwa kesamaan tujuan itu berupa kesatuan nilai antara lain nilai-nilai yang terdiri dari kemerdekaan, kesejahteraan massal, dan keamanan, bebas dari rasa takut dan ancaman. Suatu kecenderungan ditemukan muncul dalam sistem politik yang demikian. Kecenderungan itu adalah aktor-aktor berbagi nilai yang sama. Secularized political system. Sistem politik sekuler yang dianut masyarakat dalam negara maupun negara itu sendiri merupakan prinsip autonom atau dependen terhadap berbagai peran yang ada. Secara singkat, merujuk pada setiap aktor memiliki peran tersendiri yang distinct atau mudah dibedakan. Hal ini kemudian didukung oleh setiap aktor yang biasanya memegang peran struktural masing-masing tanpa bercampur dengan peran lainnya. Peran struktural masing-masing kelompok politik dalam sistem politik demikian adalah sangat terdiferensiasi, terorganisasi dengan baik, sudah dilengkapi oleh birokrasinya sendiri, menjaga kestabilan dengan baik, dan terdapat difusi kekuatan secara ekuivalen. Peran masing-masing kelompok diterjemahkan secara jelas ke permukaan sehingga mudah dikenali wujud manifestasinya. Salah satu wujudnya adalah menghasilkan berbagai tipe. Misal grup dalam Amerika terbagi dalam pressure group dan lobbying group. Pressure group berperan signifikan sebagai pihak yang memaksakan kehendaknya secara koersif maupun agitasi untuk mempengaruhi pemegang kekuasaan baik di eksekutif maupun di legislatif. Sedangkan lobbying group memainkan perannya secara lebih halus, mempengaruhi pembuat kebijakan supaya melegitimasi aturan yang berpihak pada mereka. Sistem politik pre-industrial atau partially industrial state. Jadi pada pre-industrial state maupun partially industrial state, sistem politiknya identik dengan sistem politik secara campuran kultural, sehingga peran yang dilakukan oleh lembaga politik, parlemen misalnya, itu tidak terbatas pada perihal parlementer semata, bisa lebih. Jadi peran masing-masing lembaga politik bisa saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga sifatnya tidak lagi spesifik dan unik seperti Anglo-Amerika. Sebaliknya, bersifat unpredictable. Karena kecenderungan yang bercampur inilah ada dua kemungkinan yang bisa diprediksi, yaitu sewaktu-waktu sistem politik yang ada dapat mengalami transformasi menuju sistem yang baru atau menuju sistem kembali ke sistem politik yang lama atau berkultur tradisional. Peran struktural dalam sistem politik industrial state mudah dikenali melalui derajat kerendahan diferensiasi atau banyak kesamaan dan kemiripan peran satu sama lain, identik dengan aksi kekerasan dan ketidakstabilan. Kemudian dari perbandingan politik berikutnya adalah sistem politik totaliter. Sistem politik totaliter dapat dikenali melalui sifatnya yang homogen, akan tetapi homogen di sini memiliki arti homogen yang sintetik, dapat dibuat dengan kesengajaan. Peran struktural identik dengan tidak adanya legitimasi kekuasaan, artinya kekuasaan yang mengarahkan dan membentuk sistem politik tidak memperoleh legitimasi dari warga negara yang dinaunginya. Jadi peran strukturalnya sangat bertitik tolak pada adanya legitimasi kekuasaan. Karakteristik utamanya meliputi penggunaan kekerasan,
adanya dominasi kekuatan pada penguasa, dan peran kekuatan yang ada malah menciptakan ketidakstabilan di mana unsur-unsur negara menjadi cacat fungsi karena kekuasaan terkonsentrasi pada pusat. Jadi centralized government, centralized power. Jadi kesimpulannya, Gabriel Allman menyuguhkan pengetahuan baru tipologi sistem politik negara-negara Eropa pada umumnya. Tipologi ini bisa digunakan sebagai generalisasi dan prediksi untuk mempelajari kecenderungan dan kemiripan yang barangkali dimiliki oleh negara-negara lain di luar Eropa dan Amerika. Prinsip pragmatisme tentu saja tidak bisa ditinggalkan begitu saja karena tipologi Gabriel Allman bukanlah sesuatu yang solid, pasti akan terjadi. Studi perbandingan politik hanya menyediakan berbagai pendekatan untuk memahami kecenderungan yang barangkali terjadi di masa depan. Baik, sekian paparan singkat saya mengenai teori perbandingan politik, di mana saya lebih banyak kali ini mengutip dari tulisan Gabriel Allman tahun 1956 dalam bukunya yang berjudul Comparative Political System yang diterbitkan oleh Southern Political Science Association. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih sudah menyaksikan.